Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, I hope you are staying healthy. Today we would like to talk about announcement text. Ya, hari ini kita akan belajar teks pemberitahuan. Seringnya kalian mendengar pemberitahuan dari sekolah, mall, stasiun, dan lain-lain. Jadi banyak jenis pengumuman yang sering kita dengar. Well, announcement text commonly heard or read by us, jadi bisa kita dengar atau baca. Announcement text biasanya ditempel di majalah dinding kalau di sekolah, atau di papan informasi. Kalau biasanya di tempat-tempat umum disampaikan melalui oral, secara langsung gitu, dari suara, atau melalui pusat informasi yang memberikan kalian informasi terkait suatu hal yang penting untuk diinformasikan. So, what is announcement text? Announcement text is something spoken, written, or printed to give information and let people know what has happened or what will happen. Jadi, announcement itu diberikan untuk informasi terkait sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi. So, what is social function of the text? Social function of the text is to give information to people about something that has happened or something that will happen. Jadi fungsinya itu atau tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada orang-orang tentang sesuatu informasi yang telah terjadi atau akan terjadi. Now let's move to the structure of the text. Jadi, structure of the text dari announcement itu ada berbeda-beda ya. Bisa jadi terdiri dari 3 bagian atau ada juga yang 2 bagian. Tapi intinya dalam announcement text itu harus terdapat head or title and body atau main information. Jadi di head or title itu, the title of an announcement text usually describe a general overview. Nah, jadi di title ini itu biasanya contohnya itu berisi attention please atau dear someone or dear student. Nah, kayak gitu. Itu biasanya bisa jadi title atau headnya. Lalu selanjutnya di body of the announcements itu biasanya kita menemukan 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Pertama, ada what is it? Apa pengumuman tersebut? Where is it? Di mana pengumuman tersebut bisa kita temukan atau di mana acara tersebut diadakan misalnya. Dan selanjutnya, when is it? Kapan acara tersebut dilaksanakan? Who is it? Untuk siapa pengumuman tersebut? Why is it? Kenapa pengumuman tersebut ada? Nah, lalu terakhir ada how is it? Bagaimana pengumuman tersebut ada atau pertanyaan lainnya yang merupakan penjelasan dari bagaimana dari si teks announcement itu. Lalu terakhir ada closing, more information or contact person. Nah, di closing ini biasanya kita menemukan kontak person nih, CP gitu ya. Atau siapa yang memberikan pengumuman tersebut. The last but not least, language features. Nah, jadi di language features ini tuh based on announcement itself. Jadi kita harus memperhatikan announcementnya tentang apa. Kalau kita memberitahukan sesuatu yang telah terjadi atau something has happened, berarti kita menggunakan past tense atau mungkin bisa menggunakan present perfect tense untuk tensesnya. Or maybe kita akan mengumumkan acara yang akan datang, misalnya acara graduate gitu di sekolah. Nah, biasanya menggunakan simple future tense. Di dalam teks ini biasanya terdapat numerik seperti tanggal, bulan, tahun, atau contact information, biasanya nomor HP, email, dan lain-lain. Intinya di language features ini itu tergantung announcementnya.
yang akan diberikan. Jadi Miss tidak bisa memberikan patokannya karena sebenarnya di announcement text itu sifatnya bisa bebas gitu. Jadi kita bisa menggunakan simple present tense, past tense, present perfect tense, future tense, dan lain-lain. Nah, nanti Miss akan memberikan rumus-rumusnya di link yang berbeda ya untuk kalian pelajari. This is the example of announcement text. Nah, di sini tuh ada semacam poster gitu ya. Ini tuh termasuk dalam teks pemberitahuan atau announcement text. Nah, di title atau headnya itu yaitu Start Summer Art Workshop. Nah, itu merupakan title atau headnya. Lalu selanjutnya ada body, more information. Jadi di body-nya itu dikasih tahu nih kapan diadakannya, di mana diadakannya, dan ini informasi tambahannya juga ada nih karena ini workshop ya, pelatihan. Jadi kalau kita ingin mengikuti pelatihan ini, kita harus membayar. Nah, di sini sudah tercantum kan berapa harga yang kita harus bayarkan dan kita mendapatkan apa saja gitu. Lalu di akhirnya atau di closingnya ada kontak yang bisa kita hubungi untuk menanyakan lebih lanjut tentang acara tersebut. Okay, here is an exercise that you must complete. Jadi ini ada tugas buat kalian ya. Pertama kalian harus baca dulu announcement teksnya ini. Terus kalian jawab yang nomor 1 sama nomor 2 itu. Lalu selanjutnya kalian membuat announcement text tentang aktivitas yang ada di sekolah. Pokoknya kalian bikin sekreatif mungkin. Mau dijadiin poster kayak tadi juga itu lebih bagus, atau mungkin kalian misal aku nggak bisa ngedit misalnya kayak gitu ya, boleh kalian di buku gambar terus nanti fotoin kayak gitu ya, boleh. Tapi Miss harap kalian bikin sendiri ya, kreativitas kalian, imajinasi kalian. Kalian nggak usah lihat di Google gitu, boleh buat lihat contoh-contoh mah, tapi buat desainnya itu Miss harap kalian bisa berimajinasi sendiri. Oke? Well, let me know if you have any question about the material. Jadi kalian boleh nanya ke Miss lewat chat atau di Google Classroom juga boleh, insya Allah bakal Miss bales. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan juga. Pokoknya semoga semuanya sehat selalu ya. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Monday.